Oke, mungkin saya lanjut ke apoteknya ya. Nah, untuk yang petugas apoteknya, itu nanti rekan-rekan petugas apotek tinggal fokus saja ke pelayanan, lalu tinggal klik resep. Nah, di resep ini adalah data-data ini muncul dari mana nih? Data-data ini muncul ketika dokter menginputkan resep yang tadi nih. Nah, ketika dokter menginputkan resep yang tadi ya di sini, nah ketika dokter menginputkan resep yang ada di sini, itu nanti datanya akan muncul di sini nih, di pelayanan resep. Jadi nanti petugas apotek tinggal menunggu saja datanya dari setiap polinya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ya, ada kolomnya kenapa berwarna merah. Berarti obatnya belum diberikan. Nah, kalau misalkan sudah nanti akan berwarna hijau, kalau berwarna putih itu berarti obatnya tidak diambil. Nah, di sini rekan-rekan tinggal diklik 2 kali saja sama seperti tadi, bebas mau di mana saja, tinggal klik 2 kali. Nah, nanti di situ sama ya, wajib di situ hanya yang bertanda merahnya saja. Oh, misalkan apotekernya nih, saya di sini putra apotek, berarti tinggal diklik saja. Kalau misalkan ada asistennya juga tinggal diklik. Kalau nanti tidak ada namanya nanti bisa ditambahkan ya rekan-rekan. Jadi kalau sudah scroll ke bawah, nah di sini nanti petugas apotek tahu nih, oh pasien tersebut ini atas nama pasien tes dia diberikan paracetamol 125 mg, jumlahnya 10, lalu amoxicillin 10. Nah nanti kalau misalkan nanti rekan-rekan sudah lancar dalam pengaplikasiannya, ini stoknya juga bisa disesuaikan dengan yang di puskesmasnya. Nah ini kan kita ada 1000 nih stoknya nih, karena kita pakai stok dummy terlebih dahulu. Nah nanti stoknya bisa disesuaikan nih. Oh misalkan di puskesmas ada 100, jadi nanti di sini akan menjadi 100 juga. Nah nanti ketika rekan-rekan petugas apotek sudah menyiapkan obatnya, lalu diberikan obatnya kepada pasien, baru diklik simpan. Selesai bicara. Nah sebelum diklik simpan itu harus dipastikan ya, petugas apotek memberikan obatnya. Karena kalau sudah disimpan, itu nanti stoknya akan berkurang secara otomatis. Nah, gimana Mas kalau misalkan pasiennya dia pulang nih, dia hanya berobat saja, tapi obatnya tidak diambil. Berarti nanti rekan-rekan tinggal klik tidak ambil obat saja. Nah, ini kalau misalkan tidak ambil obat, tidak akan mengurangi stoknya. Nah, nanti kalau misalkan sudah diberikan obatnya ke pasien, tinggal klik simpan. Nah, hanya seperti itu saja untuk petugas apotek. Jadi di sini kolomnya juga akan berwarna hijau. Nah, untuk petugas apotek misalkan, oh saya mau misalkan cetak etiketnya, itu bisa rekan-rekan. Tinggal klik 2 kali saja lagi nama pasiennya. Nanti di scroll ke bawah. Nah, nanti di sini akan muncul nih. Silakan misalkan cetak semua lengkap ya. Nah, di sini nanti akan muncul cetakan etiketnya. Oh, ternyata butuh cetak resep. Nanti juga tinggal di sini klik saja, cetak resep. Nah, nanti di sini akan muncul resepnya sesuai yang diinputkan oleh dokternya. Seperti itu rekan-rekan. Oke. Oke, di sini saya lanjut dulu ke bagian pengolahan dulu ya. Di sini nanti ada pemesanan obat, penerimaan obat, stok opname, dan distribusi obat. Oke, jadi nanti petugas gudang puskesmas memesan obatnya nanti bisa di sini nih ke IFK nih. Cuman nanti ketika dari IFK-nya memakai aplikasi dari kita juga, itu ada namanya e-farmasi. Jadi nanti rekan-rekan bisa memesan obat langsung di aplikasi e-puskesmasnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah memesan obat secara manual, nanti karena kan untuk yang pemesanan obat ini dari IFK-nya harus memakai aplikasi dari kita juga supaya terhubung. Nah, kita fokusnya kepada penerimaan obat dulu. Nah, untuk penerimaan obat, nanti rekan-rekan tinggal buat baru saja ya. Misalkan rekan-rekan sudah memesan obat nih, kan nanti pasti datang obatnya ke puskesmas. Nanti tinggal diinputkan saja di sini. Misalkan tanggal penerimanya tanggal hari ini, petugasnya juga misalkan, oke, misalkan ini saya contohin aja. Nah, nanti di sini pilih ya obatnya. Misalkan obatnya apa? Misalkan yang datang obat paracetamol lagi, tinggal diklik paracetamolnya. Nanti sumber dayanya juga disesuaikan. Oh, misalkan yang paracetamol ini sumber dayanya JKN.
Tinggal diklik. Lalu di sini jumlahnya misalkan 150. Tinggal diklik. Harga jualnya misalkan ini 100. Tanggal kadaluarsa juga ini misalkan besok. Ini untuk contoh saja. Tinggal diklik. Kalau sudah tinggal klik tambah. Oh, misalkan ini ada beberapa obat nih. Nanti rekan-rekan tinggal ditambahkan lagi saja. Misalkan ada lagi paracetamol lagi. Nah, cuman paracetamol ini sumber dananya bukan JKN, tapi APBN. Tahun anggaran sekarang, jumlahnya yang ini adalah 250 misalkan. Yang ini harga jualnya 80. Yang ini juga tanggal kadaluarsanya misalkan Januari 2023. Nah, nanti tinggal klik tambah lagi. Jadi nanti walaupun nama obatnya sama, kalau misalkan beda harga, beda tahun anggarannya, beda tanggal kadaluarsanya, itu harus diinputkan satu-satu seperti ini rekan-rekan. Supaya nanti stoknya akan terbuat sendiri, tidak menyatu. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti rekan-rekan tinggal klik simpan. Nah, ketika klik simpan, nanti rekan-rekan masih bisa mengedit ya. Masih bisa mengedit data-data obat ini. Takutnya nih kan datang 1000 obat. Oh, saya entry dulu di aplikasi Puskesmas 500 dulu nih. 500-nya lagi besok. Nah, kalau misalkan seperti itu, jangan dulu diklik proses. Karena kalau sudah diklik proses, stoknya akan sudah terkirim ke gudangnya, gudang Puskesmasnya, dan sudah tidak bisa diedit lagi. Maka petugas gudang harus dipastikan dulu ya, data-datanya sesuai nama obatnya, harganya, lalu totalnya berapa, ini harus disesuaikan dulu dan dipastikan dulu. Kalau benar-benar sudah dipastikan, nanti rekan-rekan tinggal klik proses. Nah, kalau sudah diproses, nanti datanya pun akan masuk kepada stok obat. Tinggal diklik stok obatnya. Nah, nanti di sini tinggal pilih ya. Misalkan ini stok yang di gudang. Nah, nanti di sini akan muncul nih seperti yang tadi saya inputkan. Yang paracetamol 35 mg, jumlahnya 150, sumber dananya JKN. Dan yang sama paracetamol juga, jumlah stoknya 250, sumber dananya APBN. Nah, nanti di sini, karena kenapa tanggal keluarsanya harus diisi, karena nanti di sini akan ada filternya nih rekan-rekan. Oh, misalkan saya ingin lihat yang tanggal expired terdekat, itu pasti yang paling atas adalah yang sumber dananya JKN, karena tanggal kadaluarsanya itu tanggal 22. Kalau saya ingin lihat expired terjauh, nah, nanti yang di atasnya itu pasti yang sumber dananya APBN. Jadi nanti rekan-rekan tahu ya, bisa memonitoring juga nih obat yang kadaluarsanya yang paling dekat atau yang paling jauh, nanti rekan-rekan Puskesmas bisa memonitoringnya. Seperti itu rekan-rekan. Lalu di sini juga ada, oh ya, di sini juga kita memiliki kartu stoknya ya. Nah, rekan-rekan kalau misalkan ingin membuka atau melihat kartu stoknya, itu masuk ke pengelolaan, lalu stok obat lagi. Nah, sini cari yang stoknya apotik. Nah, nanti rekan-rekan tinggal klik 2 kali saja ya nama obatnya. Oh, misalkan saya ingin melihat kartu stok yang amoxicillin. Tinggal klik 2 kali. Nanti tinggal scroll ke bawah. Nah, maka di sini akan muncul kartu stoknya. Oh, di sini obat amoxicillin keluar 10 atas nama pasien tes. Berarti obat tersebut keluar 10 itu diberikan kepada pasien tes. Seperti itu. Lalu di sini juga nanti rekan-rekan bisa mendistribusikan obat ya. Tinggal klik saja distribusi obat. Lalu klik buat baru. Nah, nanti di sini sama. Yang wajib diisi adalah yang bertanda merah saja. Misalkan tanggalnya berapa, tanggal 21, petugasnya juga nanti siapa namanya. Nanti di gudang yang ini ya. Oke, tujuannya misalkan ke Puskesmas Tempino juga. Nah, nanti kalau misalkan jejaringnya sudah diaktifkan, nanti akan muncul banyak nama-nama Pusdu dan Posyandu. Seperti ini, saya akan contohin yang aplikasi demo. Nah, kalau misalkan jejaringnya sudah diaktifkan, nanti akan muncul seperti ini, Pak, atau rekan-rekan. Jadi, oh saya misalkan Puskesmas ingin mendistribusikan obat ke Posyandu A, itu nanti tinggal disesuaikan saja di sininya. Misalkan ini ke Posyandu 2, nanti di sini ketika mendistribusikan, akan mengurangi stok yang di Puskesmas dan menambahkan stok yang ada di Posyandu. Seperti itu rekan-rekan. Kalau ini kan kita karena belum diaktifkan, saya contohinnya ke Puskesmas juga ya. Nah, Puskesmas Tempino, lalu ruang tujuannya apotik.
Nah, di sini jadi tahu nih, keluar di sini ketika ruang asalnya gudang farmasi dan ruang tujuannya apotik, jadi nanti ini akan mengurangi stok yang di gudang dan akan menambah ke stok yang di apotiknya. Nanti di sini tinggal pilih ya nama obatnya ya. Oh, misalkan akan yang JKN, ini misalkan 50 saja. Tinggal klik tambah. Lalu ada lagi paracetamol yang tadi, ini cuma 100 aja. Itu tinggal klik tambah. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, ini juga sama ya. Masih bisa diedit oleh rekan-rekan puskesmas. Kalau misalkan sudah dipastikan data-datanya sesuai, nanti baru diklik proses. Kalau sudah diproses, itu akan mengurangi stok yang di gudang dan akan menambah stok yang di apotiknya. Nah, ini saya contohin, saya cek. Nah, di sini. Di sini kan tadi saya mendistribusikan yang sumber dananya JKN 50 dan yang sumber dananya APBN 100. Nah, nanti di sini juga akan muncul si stoknya. Lalu di bagian pengelolaan juga di sini akan ada distribusi obat. Nah, di sini nanti stok opname. Nanti rekan-rekan puskesmas juga bisa stok opname di sini ya. Jadi nanti masuk saja ke pengelolaan lalu stok opname, nanti diklik tambah. Nah, di sini tinggal pilih ruangan tujuannya. Oh, saya mau stok opname yang gudang. Tinggal klik ke gudang. Penanggung jawabnya juga siapa. Jadi kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, nanti di sini akan memunculkan stok-stok yang ada di gudang nih rekan-rekan nih. Jadi misalkan nanti stok opname-nya misalkan 100 juga nih ya. Ini stok sistem itu adalah stok yang di sistem. Stok opname itu adalah stok yang real di puskesmasnya. Oh, misalkan paracetamol ini ada 100, tinggal klik 100. Lalu di sini ada 150 juga, tinggal klik 150. Atau misalkan yang di sini cuma ada 80. Nah, nanti kalau misalkan sudah di stok opname, ini akan berubah stok yang di sistemnya nih. Nah, ini kan tadi 180. Kalau misalkan sudah, diklik simpan dulu. Nah, ini sama ya. Jadi ketika klik simpan masih bisa diedit oleh petugas puskesmasnya. Kalau sudah benar-benar dipastikan, diklik selesai saja. Nah, maka nanti di stoknya juga akan menyesuaikan yang sudah di stok opname. Saya gudang. Nah, maka yang tadi yang per stok APBN akan berubah menjadi 80.